Surat Yusuf 100 ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrul lil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin wa akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta'imi ya Rabb. Allahumma salli wa sallim. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wasyuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina binatin anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa binatin anna Allah yatawaffana muslimin wa yakhtimu lana bihusnil khatimah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Yang mana, Mun? Ya. 4 dari atas. Dalam kurung. Majlis ke-40. Oh, di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Rabbi. Nabi Musa berkata, ini masih tentang riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id ibnul Musayyib, seorang Yahudi ya, yang masuk Islam. Itu Wahab, maaf, bukan Sa'id bin Musayyib, Wahab bin Munabbih, maaf ya, Wahab bin Munabbih. Ini tentu bukan hadis. Beliau orang Yahudi masuk Islam. Dia tidak mengalami Rasul, makanya dia disebut tabi'in. Beda dengan Abdullah bin Salam. Kalau Abdullah bin Salam ini Yahudi kemudian masuk Islam kan menjadi sahabat. Ya, tidak lagi disebut Yahudi tentunya. Ya, orang Yahudi masuk Islam yang disebut Muslim. Ya, tidak disebut Yahudi. Makanya ketika Siti Aisyah berkata kepada salah satu istri Rasul yang berasal dari Yahudiyah, itu anaknya Huyai bin Akhtab, ya namanya Hafsah. Dia dikatakan oleh Siti Aisyah, anti Yahudiyatun wa bintu Yahudiyah. Anda adalah orang Yahudi dan anak orang Yahudi. Sedih dia, nangis. Dia sudah masuk Islam. Jadi kan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat dapat menaklukkan komunitas Yahudi itu Bani Nadir, kan Huyai bin Akhtab ketuanya, ketua Yahudi. Nah, tentu sudah menjadi peraturan ya, yang kalah itu otomatis jadi budak. Maka termasuk dia ini yang menjadi istri Rasulullah jadi budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bapaknya kan orang terhormat. Akhirnya dia masuk Islam dan dinikah oleh baginda Rasul. Itu ceritanya. Akhirnya Hafsah mengadu kepada baginda Rasul bahwa Siti Aisyah mengatakan anti Yahudiyah wa bintu Yahudiyah. Kata Rasul, katakanlah kepada Siti Aisyah kalau kamu ketemu ana ya bintu Imran wa ammi Musa alaihissalam. Katakan kayak gitu. Aku adalah anak Imran. Ya, yang disebut Ali Imran dalam Al-Qur'an, kan Yahudi itu. Dan pamanku adalah Nabi Musa alaihissalam. Diam Siti Aisyah. Yaitu cara Rasulullah SAW. Ya, beliau nggak marah kepada Siti Aisyah, cuma ya supaya Siti Aisyah tahu bahwa Hafsah ini adalah orang mulia, ya, karena dia keturunan dari keluarga Imran dan juga pamannya adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu ya, ini dari Wahab bin Munabbih. Jadi Wahab bin Munabbih itu orang Yahudi yang termasuk tabi'in, ya, karena dia tidak berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Dia alim, sangat alim, sehingga banyak ulama-ulama ya itu mengutip pendapat beliau. Makanya ya, di kitab-kitab karangan-karangan ulama-ulama terdahulu ini banyak pendapat-pendapat Wahab bin Munabbih ini dimasukkan dalam kitab mereka, termasuk di sini. Ya, yaitu riwayat Wahab bin Munabbih tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu. Nah, gimana kita menyikapi riwayat dari Yahudi? Ya. Rasulullah bersabda, "Baliku an bani Israil wala haraj." Sampaikanlah apa yang diriwayatkan oleh Bani Israel dan nggak apa-apa. Cuma ulama memberikan aturan.
Kalau riwayat dari orang Yahudi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, boleh kita riwayatkan. Kalau bertentangan, nggak boleh. Ya, jadi kalau kita melihat banyak kitab-kitab tafsir, ini nggak sedikit yang mengutip pendapat-pendapat dari Bani Israel. Ya, kecuali tafsir Ibnu Katsir. Kalau beliau dijelaskan dari Bani Israel, tapi tafsir yang lain, ya tafsir Khazin, ya tafsir banyak-banyak lagi, ya termasuk juga di dalam tafsir Imam Nawawi, ya. Jadi tafsir kan ada dua, ada riwayat, ada dirayah. Kalau dirayah itu dengan pengetahuan pemafsir menafsirkan, tapi kalau riwayah berdasarkan riwayat. Ini nggak sedikit mereka meriwayatkan dari Bani Israel. Jadi standarnya atau ukurannya, patokannya adalah kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, boleh kita terima. Di sini tentu nggak bertentangan. Justru di sini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad dan umatnya. Nggak apa-apa. Seperti juga dari beliau mengatakan Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha, ya itu nggak bertentangan. Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan, hadis tidak menjelaskan. Itu berasal dari beliau, Wahab bin Nabi juga itu. Nah kan banyak yang mengutip pendapat itu. Saking banyaknya sehingga orang berdoa ketika akad nikah, ya itu Allahumma alif bainal arusin kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya itu, meskipun itu dari Wahab bin Munabbih, ya. Nah ini saking banyaknya yang meriwayatkan dari beliau. Jadi ukurannya itu. Kalau tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran, nah boleh. Ya kita sampaikan. Tapi kalau bertentangan, ya seperti juga dari Bani Israel, ada riwayat tentang pendapat mereka terhadap Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman? Ya, yaitu meletakkan sebelum naik ke singgasana Ratu Balkis, kan ketika Ratu Balkis datang, itu kan singgasana Ratu Balkis dipinjam oleh Nabi Sulaiman. Ya, jangan bahasa diambil enggak. Ya. Jadi ketika Ratu Balkis sudah berangkat, ya, dari Yaman menuju Palestina, ya ini kan Nabi Sulaiman dikasih kabar oleh burung. Akhirnya Nabi Sulaiman kan kebingungan untuk menyambut seorang ratu. Beliau seorang nabi, tentu kan hidupnya sederhana. Beliau pengen menyambutlah, menghormati tamu, pengen bikin singgasana begitu. Ya cuma kan waktunya lama kalau bikin. Akhirnya Nabi Sulaiman ya minjam dulu nih singgasananya Ratu Balkis. Lalu ditawarkanlah kepada anak buahnya Nabi Sulaiman yang terdiri dari manusia dan juga jin, ya juga binatang, yaitu mayyatini bi arsyiha. Siapa yang dapat mendatangkan kepadaku arsnya, singgasananya Ratu Balkis? Ifrit berkata, ya Nabi Sulaiman pengen waktu yang paling cepat, karena ratunya udah berangkat. Ya kan kalau pas sampai harian nanti keburu datang, belum ratunya keburu datang, singgasananya belum datang. Nabi Sulaiman pengen yang mampu dalam waktu yang paling cepat. Kata Ifrit, ana atika bihi qabla antakuma mimma qamik. Anda duduk, sebelum Anda bangun aku udah pulang. Aku udah bawa. Lalu waqala rajulun, ada seorang yang soleh. Manusia kalau sudah soleh dekat kepada Allah mengalahkan semuanya. Jin-jin aja kalah kecepatannya. Maka kata orang soleh itu, ana atika bihi qabla ayartadda ilaika tarfu. Aku mampu mendatangkan singgasana Ratu Balkis sekejap mata. Itu yang dipilih oleh Nabi Sulaiman. Nah, begitu tiba di tempat Nabi Sulaiman, oleh Nabi Sulaiman ya dikasih variasi. Kan kalau nggak dikasih variasi kan kelihatan banget. Di antaranya untuk naik ke singgasana itu dibuat Dibuat kolom lalu ditutup dengan marmer putih. Ya dulu ada itu. Ya, marmer putih. Ya, jadi ya Ratu Balkis
Ya, ini sekaligus Nabi Sulaiman pengen menguji Ratu Balqis. Ratu Balqis mengiranya itu air, nggak ada penutupnya, orang bening banget. Diangkat tuh, ya kan, baju panjangnya sampai ke lutut. Itu kata riwayat Yahudi, itu akal-akalan Nabi Sulaiman pengen lihat betisnya Ratu Balqis. Nggak bener kan? Nggak bener. Sebab orang Yahudi sudah menyangka Nabi Sulaiman itu tukang sihir, kafir. Makanya ketika Rasulullah menceritakan tentang Nabi Sulaiman melalui Al-Quran, mereka ngomel, ya, mereka menyanggah. Maka turun firman Allah, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bibabila haruta wa marut wa ma yu'allimani bihi min ahadin illa bi'iznillah wa ma yu'allimani bihi min ahadin illa hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah. Ya, itu ayatnya. Ya, jadi Allah dengan tegas mengatakan wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman enggak kafir. Gitu. Ya, pantaslah kalau Yahudi ya mengatakan seperti itu. Itu katanya akal-akalan Nabi Sulaiman. Nah, kalau riwayat seperti itu nggak boleh kita sampaikan. Itu udah jelas salah. Ya kan, seorang nabi kan nggak mungkin. Ya, para utusan dijaga oleh Allah, maksum. Ya kan? Ya, nggak punya hati seperti begitu. Ya, pikiran kayak gitu nggak ada. Nah, itu contoh ya. Jadi banyak sekali memang dalam kitab-kitab tafsir terdapat namanya Israiliyat. Nah, Israiliyat wad dakhil. Jadi kalau di fakultas tafsir itu ada tuh pelajaran al-Israiliyatu wad dakhil. Jadi penafsiran dari Bani Israel dan juga dari kelompok-kelompok yang lain. Ya, dari kelompok-kelompok yang lain seperti itu. Nah, jadi Wahab bin Munabbih. Jadi kata Wahab bin Munabbih, qala ya Rabbi. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, inni ajidu fil alwahi. Aku mendapatkan di alwah, pelapah-pelapah. Jadi Nabi Musa di samping mendapatkan Taurat juga mendapatkan alwah. Ya. Umat bangsa, aku mendapati ya penjelasan di alwah. Bangsa yuhsyaruna yaumal qiyamati. Mereka dihimpun. Ya, maka disebut yaumul mahsyar. Ya, yaumul mahsyar. Makanya musola ini kalau pakai sin, ya sin besar, mahsyurin berarti orang-orang yang dihimpun. Ya. Ini nama musola ya agak rancu. Agak rancu kalau saya mendengar cerita ya dari orang-orang tua. Jadi setelah orang tua meninggal, ya kan, itu jamaahnya nggak ada gurunya. Maka ya Ustadz Haji Sarkawi, kalau saya manggil Bang Cangkawi, ya seturuan, katanya apa? Udah kita turu-turu aja ngaji gitu, karena nggak ada gurunya, kan meninggal orang tua. Nah, kalau turu-turu itu pakai shot, mahsurin, pakai shot, terbatas artinya. Makanya jamaah kan ada dua, jamaah sholat itu ada dua. Kalau di satu masjid jamaahnya tertentu khusus dan mereka sepakat kalau sholat itu suratnya panjang-panjang. Bahkan kalau sholat isya mereka sepakat 1 juz umpamanya. Boleh karena maksurin terbatas, turu-turu, dan mereka sepakat. Tapi kalau mushola atau masjid terbuka, siapa saja ikut berjamaah, bukan orang-orang tertentu, maka nggak boleh pakai surat panjang-panjang. Ya, dasar hadisnya yaitu ketika Mu'adz bin Jabal, beliau ditugaskan ke Yaman dan menjadi imam, itu suratnya panjang-panjang.
Ya, sehingga masyarakat Yaman yang belum lama masuk Islam merasa keberatan. Lalu mereka ngadu kepada Rasul, lalu Rasulullah bersabda, "Man amma bin nas falyukhaffif." Kata Rasul, siapa orang yang menjadi imam, maka bacalah surat yang pendek-pendek. Rasulullah memberikan alasan, fa inna fihim ad-dha'ifah. Karena ya, di antara jamaah ada yang fisiknya lemah, tapi pengen jamaah. Ini harus dipertimbangkan. Ya, jangan kita ukur diri kita ya satu surat panjang-panjang kuat, yang lain ya itu harus dipertimbangkan. Wal maridho, dan juga ada yang sedang sakit tapi pengen jamaah. Ya, yang ketiga wadzal hajati, dan orang yang punya keperluan. Bisa jadi ya dia sholat isya padahal udah punya janji ya sama orang habis isya, ya kan? Lalu orang yang berjanji dengan dia itu akan bawain duit, katakanlah komisi. Begitu sholat isya imamnya panjang banget, ya kan? Nah, dia bingung, ini jangan-jangan pulang di tamu nih, gitu kan? Ya, nah kalau kejadian seperti itu, ya fisik kita lemah, imamnya bacanya panjang, kita boleh mufaraqah, berpisah dengan imam, tetap dapat pahala jamaah, karena kesalahannya kesalahan imam bukan kesalahan makmum, tetap dapat pahala berjamaah. Nah itu ya, kecuali surat-surat yang disunahkan atau dibaca oleh baginda Rasulullah SAW, seperti Jumat, ya hari Jumat subuh, ya yaitu ada sunat Rasulullah itu yang membaca surat, bukan al-Jumu'ah, bukan yang ada telaga itu, saya lupa ya. Nah kalau yang ada dasarnya ngikutin Rasulullah itu nggak apa-apa ya, panjang juga nggak apa-apa itu ya, karena ngikutin Rasulullah SAW. Nah itu mengenai tata cara imam ya. Nah jadi di sini umat baginda Rasul dihimpun ya, digiring di hari kiamat ala salasi thulalin, 3 kelompok, atas 3 kelompok. Thulatun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ya. Kelompok yang pertama, mereka masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk. Luar biasa ini, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Ini kan juga yang diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar dalam Ad-Dibai, ya kan? Ya. Yaitu dihimpun, dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Wa thullatun yuhasabuna hisaban yasira. Dan kelompok yang kedua dihisab dengan hisab yang ringan, nggak ketat. Makanya kita disunatkan membaca Allahumma hasibni hisabai yasira ketika imam membaca wa inna alaina hisabahum, ya kan? Kita baca Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wasullatun yumahasuna, yang ketiga, ini disortir dulu kalau bahasa ya, nggak langsung masuk, nggak disortir, diperiksa, tamhis, dibersihkan. Ya, kalau bahasa saya disortir lah, disortir. Ya, ini kelompok yang ketiga. Setelah disortir, tsumma yadkhulunal jannata, kemudian baru masuk surga. Ya, masuk surga. Jadi yang dimaksud ummati di sini siapa? Umat baginda Rasul, mereka yang beriman. Ya, yang seperti ini terbagi menjadi 3 kelompok. Tapi kalau orang kafir, meskipun mereka umat baginda Rasul, jadi kan umat itu adalah manusia yang hidup setelah Rasulullah diutus, itu namanya umat baginda Rasul. Ya, cuma nanti kan umat terbagi 2. Ada umat ijabah, ada umat dakwah. Mereka yang hanya mendengar dakwah Rasul, ajakan Rasul atau para ulama, ya,
tentang Islam, tapi mereka nggak mau masuk Islam, ini terbatas umat dakwah, nggak ada manfaatnya. Ya. Lalu yang kedua umat ijabah, umat yang mau mengikuti ajakan Rasul dan ajakan para ulama setelah baginda Rasulullah SAW. Nah ini yang baru ya ini terbagi menjadi 3. Ya, tapi Rasulullah SAW kepengennya semua umatnya itu masuk surga. Ya, dalam sabda beliau yang terkenal yaitu kul ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Karena Rasulullah SAW menghendaki semua umatku masuk surga. Itu kepengen Rasul. Tapi kan Rasulullah tahu bahwa umatnya nggak semuanya beriman. Makanya Rasulullah memberikan pengecualian. Ya setelah sahabat bertanya, Rasulullah mengatakan kecuali orang yang nggak mau menolak masuk surga. Sahabat bertanya wa may ya'ba ya Rasulullah. Nah, Rasulullah menjawab, man ata'ani, orang taat kepadaku, beriman kepadaku, dakhalal jannah. Tapi wa man asani faqad abah. Orang yang enggak beriman kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Ya kan? Kayak gitu. Nah, jadi pada dasarnya Rasulullah pengen semua umatnya masuk surga. Nah, yang dibagi 3 ini adalah umat ijabah. Umat ijabah. Ya. Yang meskipun disortir dulu ya melalui masuk ke api neraka, tapi tetap orang yang beriman dan beramal soleh, Allah pastikan mereka masuk surga. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Cuma enggak semuanya bareng. Karena mereka yang beriman ini di dalam mengamalkan amal soleh, ya, bentuknya adalah perintah Allah dan Rasul dilaksanakan dan larangan Allah dan Rasul ditinggalkan. Ini manusia nggak sama. Ada yang hebat banget, ada yang biasa-biasa aja, bahkan maksiatnya ada yang lebih banyak. Ya, nah inilah dibagi 3, gitu. Ya, dibagi 3. Tapi yang saya maksud tadi ya sekaligus bareng enggak. Tapi kalau masuk surganya rombongan-rombongan iya. Tapi enggak semuanya. Ya. Kan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu apa surat Az-Zumar. Ya kan? Zumaro. Apa Zumaro? Itu rombongan-rombongan. Ya, makanya dalam tafsir Yasin disebutkan nanti kelompok orang-orang yang bersedekah nanti dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq, kan gitu. Ya, pemberani dalam jihad nanti Ali bin Abi Thalib yang mimpin gitu. Ya, itu. Jadi masuk surga nggak sendiri, enggak. Rombongan-rombongan, cuma nggak sekaligus semua. Jadi mereka ini yang banyak dosanya ini ditamhis. Nah, tamhis tadi yumahasuna itu di neraka. Disortir, baru nanti mereka masuk surga. Nah, Nabi Musa pengen ya mereka itu menjadi umatnya. Maka kata Nabi Musa, "Faj'alhum ummati." Maka jadikanlah mereka umatku. Ya. Jadi memang orang yang beriman, beramal soleh masuk surga. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah disuruh kasih kabar gembira kepada mereka. Itu dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama dakhulu kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi razaqna min qablu wa utubihi mutasyabiha dan seterusnya. Wa basyir, disuruh kasih kabar gembira. Nah, juga sesama kita, sama mukmin juga saling memberikan kabar gembira. Ya, jangan kalah sama mereka. Mereka berani kok mengatakan, ya kan? Orang-orang tuanya meninggal, mereka bersama Bapak di surga. Ya, kita harus lebih berani memberikan kabar gembira bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu masuk surga. Sebab kalau kita ya nggak begitu, kalah promosi sama mereka, ya kan? Ya, itu kan yang dijadikan modal oleh mereka. Ya, itu. Ya. Apalagi ya Nabi Isa turun, itu mereka bangga. Kenapa? Enggak Muhammad katanya, kok Isa? Kok Isa? Gitu. Berarti kan dia lebih hebat daripada Muhammad, itu kata dia.
Ya, itu kan belum tentu juga, ya kan gitu. Justru untuk menunjukkan bahwa ya Nabi Isa itu nggak dibunuh. Sebenarnya kan gitu untuk memukul mereka sebenarnya. Ya kan? Ya kan nanti Nabi Isa turun dihancurin tuh salib-salib semua. Ya kan? Ya, sebenarnya untuk memukul mereka nggak tahu aja. Mereka bangga dengan itu. Ya, kalau lebih mulia Muhammad, katanya Muhammad tuh yang diturunin, yang dihidupin lagi. Ya, itu nggak seperti itu. Nah, jadi harus ada nih. Kita apa? Memberikan kabar gembira, ya orang yang beriman, beramal soleh akan menjadi penghuni surga. Qala, Allah menjawab, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa, Nabi Musa berkata, ini terakhir ucapan Nabi Musa. Ya, karena setiap diminta menjadi umatnya, Allah jawab, bukan umat kamu, umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Musa pengen, ya Allah jadikan, ya termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya habis minta umatnya gak dapat mulu. Akhirnya apa? Nabi Musa nanti pengen, ya Allah jadikan termasuk umat baginda Rasulullah SAW. Qala Musa, ya Rabbi. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, basatta hadal khaira li Ahmadah. Engkau telah memberikan. Basatta itu apa? Membuka, memberikan. Kalau saya mengartikannya, kebaikan ini telah membuka lebar-lebar kebaikan ini li Ahmadah wa ummatihi, untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Di sini Nabi Muhammad disebut Ahmad. Ya, disebut Ahmad. Karena memang Nabi Muhammad itu diantaranya namanya adalah Ahmad, di samping Muhammad. Di samping Muhammad itu ada dalam Taurat dan Injil. Makanya Nabi Isa menghabarkan kepada umatnya apa? Wa ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan akan datang seorang rasul setelah aku bernama Ahmad. Ahmad Muhammad itu sama, berasal dari kata hamidah. Artinya apa? Memuji. Nama Muhammad atau Ahmad adalah nama yang belum pernah dipakai oleh manusia. Belum pernah. Pernah dengar? Ya, sebelum Rasulullah lahir, orang Arab namanya Muhammad atau Ahmad, kagak ada. Ya. Jadi Muhammad dan Ahmad ini, ya, Allah sudah namakan Nabi kita Muhammad SAW sebelum Allah ciptakan. Allah sudah namakan. Makanya begitu Siti Aminah akan melahirkan yang mulia baginda Rasul, apa? Ya, dalam apa? Dalam bazannya dikatakan apa? Yaitu wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Wasammihi, ini ilham. Ya, Allah perintahkan kepada Siti Aminah, dan namakanlah dia, Nabi Muhammad, apabila engkau telah melahirkannya Muhammadan, dengan nama Muhammad. Ya. Kenapa? Li'annahu satuh madukbah, karena dia adalah orang yang apa? Selalu terpuji. Ya. Makanya disebut Muhammad, orang yang dipuji. Ya, itu. Jadi Allah sudah memberikan nama sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, maka di Arsy itu, ya, kata Nabi Adam ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu apa namanya, tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi yang menamakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faj'alni min ummatihi. Lalu Nabi Musa minta, ya Allah jadikanlah aku termasuk umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Allah? Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya, jadi ini tentu menguatkan sabda baginda Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim. Apakah Nabi Muhammad, ya, lau kana Musa wa Isa hayyaini bainakum, ya, ma wasa'huma illa tibai. Kata Rasul, seandainya, ini Imam Muslim, Nabi Musa, Nabi Isa masih hidup, pasti mereka mengikuti ajaranku. Ya, pasti mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Ya, ini kan menguatkan ini.
Nabi Musa aja pengen jadi umat baginda Rasul. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, li Musa, ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam, inni istafaituka 'alan nasi, aku telah memilih kamu atas manusia yang lain untuk menjadi utusan, untuk menjadi utusan. Maka dalam firman Allah, ya, wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah yang memilih. Ya, makanya para utusan adalah pilihan Allah. Berjumlah 25. Dari 25 Allah pilih lagi 4. Disebut ulul azmi, yang punya tingkat kesabaran di atas rata-rata. Siapa saja? Nabi Nuh, ya, ratusan tahun. Ya, beliau ya mengajak umat untuk apa? Kembali kepada tauhid. Disuruh Nabi Nuh yang pertama. Ya, cuma yang beriman enggak bertambah-tambah. Lalu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, ya, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi 5 berarti. 5 ulul azmi. Nah, dari ulul azmi Allah pilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah bersabda, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah pilih engkau. Ya, kata Allah, aku memilih engkau ala nasi, atas manusia yang lain, birisalati, ya, dengan apa? Risalahku. Artinya aku pilih engkau menjadi utusanku. Wa bikalami, dan aku pilih engkau sebagai orang yang aku ajak bicara. Satu-satunya manusia, ya, bahkan satu-satunya utusan Allah yang Allah ajak bicara langsung adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu dalam firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, ini pakai taukid taklimah, yang artinya apa? Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Ya, wa kallamallahu ya Musa taklimah. Jadi betul-betul Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, hanya Nabi Musa. Itu. Ya, makanya kaumnya pengen juga. Ya. Kalau kaumnya itu bukan pengen Allah ajak bicara langsung, ya, mereka hanya pengen melihat Allah dengan kasat mata. Padahal itu orang pilihan, 70 orang. Jadi setelah mereka taubatnya diterima karena menyembah patung anak sapi, kan Nabi Musa itu milih 70 orang untuk ikut bersama Nabi Musa ke Turi Sina. Nah, di tengah jalan Allah ajak bicara kepada Nabi Musa. Akhirnya kata kaumnya, arinallaha jahratan, tampakkanlah Allah kepada kami dengan kasat mata. Begitu mereka ngomong, fa'akhazatkumus sa'iqatu, langsung mereka mati. Ya, sambar geledek mati. Lalu Allah hidupkan lagi tapi. Ya, nah itu kenapa Allah Subhanahu wa taala ya enggak berbicara kepada seluruh anbiya. Ya, Nabi Musa saja yang dikenal kuat. Nabi Musa itu kuat fisiknya. Ya, terkenal kuat. Tahu dari mana? Ketika beliau merajak dewasa, beliau keluar dari istana Firaun. Dari istana Firaun ala ghaflatin min ahliha. Di saat penjaganya lengah, Nabi Musa keluar. Ya, kalau penjaganya nggak lengah, Nabi Musa nggak boleh keluar. Ya, anaknya Firaun, ya pasti dijaga. Mereka lengah, Nabi Musa keluar. Nggak jauh dari istana ada yang berantem. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari kaum Firaun, itu kaum Kipti. Nabi Musa, ya, karena beliau akan menjadi seorang rasul, tentu kebaikannya sudah merupakan apa? Naluri beliau. Ngelihat orang berantem, pengennya apa? Misain. Dibisain sama Nabi Musa. Ya, pas yang dari Firaun ini, kaum Kipti ini, kena tangan Nabi Musa, mati. Bukan sengaja ditabok, ditempeleng, enggak. Kena doang. Tangan Nabi Musa mati.
Ini terkenal kuat, ya kan? Lalu ketika anak Nabi Syuaib, 2 orang perempuan, ya kan, karena mereka nggak punya saudara laki, ya makanya yang mengambil air. Dulu kan air itu sangat penting dalam kehidupan bangsa Arab, berupa oase. Itu diperebutin, banyak yang ngambil, antri. Nah, ini anak seorang nabi, ya perempuan 2, nggak mau ngambil kesempatan. Banyak orang laki lalu dia terobos, enggak. Dia nunggu sampai sepi. Nah, Nabi Musa alaihissalam, ya ketika kabur, kan Nabi Musa habis memisah 2 orang berkelahi itu, yang satu mati, kan Nabi Musa menjadi orang yang dikejar, dicari-cari. Beliau lari, ya itu sampai ke situ, sampai mata air itu. Ya, Nabi Musa ya melihat ada 2 wanita nggak jauh dari kerumunan manusia sedang mengambil air. Nabi Musa nanya, ma khatbukuma, ada apa dengan kalian? Diceritain, bapak saya sudah tua renta, saya nggak punya saudara laki-laki, kamilah yang mengambil air. Udah saya tolongin. Nah, tolongin Nabi Musa karena memang tenaganya kuat. Dalam waktu ya nggak lama Nabi Musa berhasil mengambil air. Ini menunjukkan kekuatannya. Lalu ya diberikan. Ya, diberikan. Nah, begitu 2 putri Nabi Syuaib ini pulang, bapaknya kaget. Biasanya kan agak sore, karena kan nungguin orang bubar dulu. Ini kok udah cepat pulang? Ditanya, kenapa kalian cepat pulang? Diceritain tadi seorang pemuda yang kuat. Ya, anak Nabi Syuaib aja mengatakan kuat Nabi Musa. Kita lihat ya, ketika Nabi Syuaib meminta kepada Nabi Syuaib agar Nabi Musa disewa tenaganya. Itu apa kata-kata anak Nabi Syuaib? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik engkau sewa tenaganya adalah yang kuat dan jujur, dapat dipercaya. Kuat, ya terkenal Nabi Musa. Kalau al-aminnya, ya konon dari beberapa riwayat, Nabi Musa ketika disusulin oleh 2 putri anak Nabi Syuaib, ya untuk ya menemui bapaknya, kata Nabi Musa, ya saya mau, tapi saya jalan di depan. Saya nggak mau jalan di belakang kalian berdua. Karena kalau saya jalan di belakang kalian berdua, pandangan saya cuma satu, ya kan? Bahaya itu. Nah, ini kan terkenal apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi Nabi Syuaib itu tanggap kepada anak perempuannya. Wah, anak saya rupanya pengen nih, gitu kan? Cinta nih sama Nabi Musa, pengen dikawinin nih, langsung. Ya, boleh anak perempuan minta dikawinin. Cuma calonnya kayak Nabi Musa, boleh. Ya, boleh. Itu kan ucapan anak Nabi Musa itu kan seakan isyarat bahwa dia senang dengan Nabi Musa alaihissalam, maka dikawinin. Nah, setelah kawin baru Nabi Musa kembali ke Mesir, karena kan memang Allah utus untuk Bani Israel di Mesir, bukan di Madian, bukan di Mesir, kan ceritanya kayak gitu. Nah, itu ya tentang Nabi Musa. Ya, jadi apa? Wabi kalami. Jadi jelas firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang telah aku berikan, wa kum minasyakirina, dan jadilah kamu termasuk orang yang bersyukur. Jangan lantas pengen umat Nabi Muhammad menjadi umatmu. Kata Allah, terima aja yang Allah kasih, begitu. Ya, suruh bersyukur. Ya, kan tadi Nabi Musa minta mulu nih. Ya, terakhir apa? Justru dia yang minta, ya, untuk dijadikan ya termasuk umat baginda Rasulullah SAW. Kata Allah, terima aja dah apa yang aku berikan kepada engkau, maka jadilah orang-orang yang bersyukur. Walillahil hamdu wal minnatu, maka bagi Allah segala puji, ya segala puji dan pujian juga. Minnah itu anugerah, ya, minnah, ya segala pemberian, ya minnah. Ala ini amin, atas segala nikmat, ya nikmat jamak daripada nikmatun, ni'am, ya ni'am itu, ya Allah yang paling utama, wa nas'aluhu al-mauta, dan kami minta kepada Allah, ini pengarang mendoakan kita, wa nas'aluhu
Amin. Dan kami meminta kepadanya al-mautah, meninggal alal islami, beragama Islam. Ya. Kenapa? Minta meninggal dalam keadaan beragama Islam. Ini salah satu cara ya untuk kita wafat dalam keadaan beragama Islam. Ya, kenapa? Karena Allah melarang kita ini wafat bukan dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan gitu. Ya, atau saya jadikan kata perintah, meninggallah kalian ya dalam keadaan beragama Islam. Ini harus diusahakan. Tergantung kita. Ya, tergantung usaha kita. Ya, tergantung usaha kita. Ya. Nah, salafus saleh dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah untuk meraih wafat dalam keadaan beragama Islam. Ya, beliau kasih cara-caranya. Yang pertama adalah ad-du'a. Nih, mohon kepada Allah untuk Allah wafatkan dalam keadaan beragama Islam. Ini juga doa ini ya dimohonkan oleh para utusan, yaitu Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan beragama Islam. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah yaitu kita tidak boleh tenang atas agama Islam yang alhamdulillah berdasarkan ya yaitu orang tua kita dan juga kita bersyukur kepada Allah yang mengawal fitrah kita ya, fitrah dari alam ruh ya, tentu setelah kita lahir kelanjutannya dikawal oleh orang tua kita ya sampai kita balik dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Ini nggak boleh ya kita diamkan tanpa kita tumbuh suburkan. Ya. Jadi nggak boleh kita merasa tenang. Yang penting saya muslim, nanti juga meninggalnya dalam keadaan beragama Islam. Belum tentu. Kalau sholat kagak, maksiat jalan terus, belum tentu. Belum tentu. Makanya kata salafus saleh, ma amina ahadun ala dinihi ayusalaba illa sulibah. Ditarik nanti agamanya. Jadi harus kita tumbuhkan dengan apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita harus memikirkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ya, kata salafus saleh, unzur kulla syai'in tuhibbu ayatiyakal mautu wa anta fi falzamhu. Kita harus pikirkan ucapan kita dan perbuatan kita. Di saat kita mengucapkan ucapan itu atau di saat kita melakukan perbuatan itu, kita pengen meninggal, ya, kita mengharapkan kita meninggal, itu pasti perbuatan baik, itu pasti ucapan baik. Maka falzamhu, terusin lakukan. Ya, kita lagi ngaji begini yang meninggal, pengen nggak? Pengen? Ya, nggak pengen. Kalau saya sih pengen. Cuma duluan siapa Allahu a'lam. Ya, saya pengen lagi ngaji Quran, meninggal pengen nggak? Pengen. Terusin, berarti itu baik. Ya, lagi sholat meninggal, pengen. Ya, tapi sebaliknya, ucapan atau perbuatan di mana kita nggak pengen meninggal, itu pasti perbuatan buruk. Orang lagi maksiat, pengen nggak meninggal? Enggak. Sejahat-jahatnya orang, ya Muslim dia jahat tapi tidak mengharapkan di saat dia melakukan kejahatan dia meninggal. Tidak mengharapkan, dia pengen juga matinya mati cakep. Ya. Nah, maka apa? Ya, pajtanibhu, yang begitu tinggalin. Ya, itu ya kiat yang diberikan oleh salafus saleh untuk mendapatkan apa? Husnul khatimah, wafat dalam keadaan beragama Islam. Fi afiatin, dengan afiah, bikuli khairin, dengan segala kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau membaca amin ya harus benar, A-nya panjang. Amin, jangan amin, gak ada artinya dar. Bisa jadi apa? Aman. Ya, kalau amin ini namanya isim fi'il amar. Ya, artinya adalah istajib.
kabulkanlah ya Allah. Ya, amin. Amin asli bahasa Arab. Meskipun mereka juga pakai amin, ini menunjukkan bahwa ya bahasa induk dari bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Suryani yang merupakan bahasa Taurat dan Injil adalah berasal dari bahasa Sam. Bidnuh disebut As-Samiyah. Makanya karena induknya satu, ada kesamaan. Itu ya bukan berarti kita niru dari bahasa mereka, enggak. Atau sebaliknya, mereka ngambil dari bahasa Arab, enggak. Ya, kenapa? Induknya sama, yaitu dari bahasa Sam. Jadi kan bahasa terakhir adalah bahasa Sam. Ya, karena yang hidup ya pada masa Nabi Nuh ketika Allah turunkan azab adalah Nabi Nuh dan anaknya yaitu Sam. Maka bahasa disebut Samiyah. Nah, setelah mereka berpencar, awalnya berkumpul lalu berpencar. Nah, masing-masing kelompok ini yang berpencar bikin bahasa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, tsumma aradahum dan seterusnya. Jadi awalnya satu, induk. Makanya ada kesamaan. Mereka nyebut amin. Ya, seperti hari apa? Sabat. Mereka nyebut sabat. Kita apa Islam? Ya sabat juga kalau diwakaf kan. Yaumas sabt. Ya, sama kan? Sama. Ya, ini menunjukkan asal bahasanya adalah sama. Makanya ada satu materi namanya linguistik atau lugawiyat, itu ya mengkelompokkan bahasa-bahasa di dunia menjadi satu keluarga. Ini satu keluarga bahasa, ini satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga. Kenapa? Dilihat banyak kesamaan. Ya, itu. Jadi berasal dari bahasa Sam. Itu. Cuma dari bahasa Sam yang masih asli menurut ya peneliti bahasa adalah bahasa Arab. Adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena banyak huruf-huruf ya yang ada di bahasa Sam itu sudah tidak ada di bahasa selain bahasa Arab. Ya, seperti gha itu nggak ada. Di bahasa Ibrani, bahasa Suryani nggak ada. Di bahasa Arab ada. Ya, dot. Ya, makanya penulisan dot dalam bahasa apa dan tulisan Latin ini kan jadi rancu, ya kan? Ya, sekarang ada perubahan. Insya Allah itu nggak lagi pakai SY, tapi pakai SH. Dulu SH itu short. Jadi kalau baca Quran dengan huruf Latin berantakan dah makhrajnya. Udah kagak bener. Ya, kagak bener udah. Ya, susah. Ya, susah. Nah, disinilah kewajiban ya orang muslim ya belajar baca Quran. Kalau mengandalkan Latin ya itu saya yakin makhrajnya udah nggak bakalan benar. Ya, itu. Ya saya kira cukup ya. Jadi di sini diakhiri dengan apa? Amin ya rabbal alamin. Jadi bacanya amin gitu ya. Ya kalau mengaminkan ya imam ya jangan amin gitu ya. Amin gitu ya. Ya biar punya arti karena itu doa. Ya, karena itu doa. Ya cukup wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalazim, 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 alhamdulillah.